utama hari ini. Dunia pendidikan tanah air kini kembali tercoreng. Puluhan pelajar sekolah menengah atas terlibat aksi tawuran di sepanjang Jalan Ciuyah. Seorang pelajar sempat dikeroyok oleh para lawannya lantaran terjatuh saat mencoba untuk melarikan diri. Apa jadinya jika generasi muda Indonesia hobi tawuran? Kenyataan pahit ini kembali terjadi siang ini di Desa Ciuyah. Seorang pelajar yang terjatuh saat melarikan diri dikeroyok dan dipukuli dengan bambu oleh sekelompok pelajar. Bahkan ada yang sampai menggunakan batang besi. Hal ini terjadi karena dipicu oleh aksi saling ejek antar pelajar. Aksi ini kemudian membuat para pelajar naik pitam dan memperparah keadaan. Pengeroyokan ini baru terhenti saat ia ditolong oleh salah seorang temannya. Menurut warga, kakekku itu memang senang mendengarkan berita di radio. Selain karena hanya ada radio yang ada di rumah kami, tapi memang karena kakek adalah sosok orang yang tak pernah ingin ketinggalan informasi, terutama informasi seputar keadaan negara Indonesia. Meskipun sebenarnya aku tahu, kakek sudah jenuh mendengar bermacam-macam berita negatif di radio. Para pelajar ini langsung membubarkan aksi mereka. Ya, aku bisa mengerti perasaan kakek. Tak hanya beliau, tapi aku pun merasakan keprihatinan yang mendalam melihat kondisi bangsa Indonesia saat ini. Berita-berita di radio itu kini sebagian besar hanya menyajikan hal-hal negatif mengenai keadaan masyarakat Indonesia sekarang. Entah kenapa aku selalu kagum kepada matahari, terlebih lagi pada yang menciptakannya. Matahari tak pernah terlambat untuk terbit maupun terbenam. Tak pernah mengeluh ketika bertugas memberi cahaya pada seluruh jagat raya ini. Bayangkan, jikalau ia terlambat terbit atau terbenam 1 menit saja, tentu sudah kacau dunia ini. Namun, itu tak pernah terjadi. Matahari selalu datang dan pergi tepat pada waktunya. Begitu luar biasa ciptaan Sang Holik ini. Oleh karenanya, matahari selalu mampu memberiku semangat yang membara setiap aku mengawali aktivitas di pagi hari. Aku selalu teringat kakek, manakala melihat pemandangan di desaku. Kakek Harto, sosok kakek sekaligus sahabat yang telah memberiku banyak pelajaran soal kehidupan. Suatu pagi, pernah aku berjalan-jalan dengan kakek mengitari desa. Rupanya kakek memperhatikan aku yang terpaku melihat pemandangan desa di pagi hari. Ahmad, inilah kekayaan alam yang dimiliki negara kita, negara Indonesia. Kau lihat betapa indah hamparan-hamparan sawah yang menghijau bagaikan permadani, gunung-gunung yang menjulang tinggi, keindahan pantainya, serta kekayaan lautnya. Tak terhitung lagi nikmat yang diberikan Allah pada negara kita. Maka patutlah kau sebagai warga negara Indonesia berbangga diri karena telah menjadi bagian dari negara besar ini. Kau harus jaga dan lestarikan apa yang sudah dimiliki bangsa Indonesia ini, cucuku. Tapi kek, walaupun negara kita kaya, kenapa warga miskin di Indonesia masih sangat banyak? Ahmad, itulah kekurangan kita sekarang. Kita tidak bisa menjaga, mensyukuri, dan memanfaatkan apa yang sudah kita miliki sekarang. Padahal masih banyak kekayaan alam Indonesia yang belum digali, yang jika dikelola secara baik dan bijaksana, akan mendatangkan banyak manfaat, serta mensejahterakan rakyatnya. Kau tahu tidak Ahmad, sesungguhnya hati kakek sakit melihat kondisi negara kita yang tercinta sekarang ini. Kenapa kek? Miris rasanya melihat apa yang terjadi belakangan ini di negara kita. Kakek tak lihat lagi tanah air yang dulu sangat dibanggakan. Kakek tak rasakan lagi semangat nasionalisme yang dulu sanggup membakar jiwa dan semangat para pejuang.
Semuanya terasa semu cucuku. Apa yang dulu kakek dan teman-teman kakek perjuangkan sepertinya sudah tidak dihargai lagi. Lalu kek, apa yang harus kita lakukan untuk mengembalikan Indonesia seperti dulu, seperti yang kakek ceritakan tadi? Ahmad, kau tidak usah berpikir terlalu jauh seperti itu. Kau ini kan pelajar. Ingat, pelajar juga adalah seorang pejuang. Berjuang untuk menuntut ilmu demi menggapai masa depan yang gemilang suatu saat nanti. Kau harus bisa menjadi orang yang berguna bagi bangsamu kelak, cucuku. Maka dari itu, kau harus belajar yang rajin. Jangan malas, karena dengan cara itulah kau bisa membalas jasa-jasa para pahlawan. Iya kek. Satu hal yang harus kau ingat, cucuku. Kau adalah satu-satunya cucu harapan kakek yang kemudian hari dapat menggantikan pemimpin saat ini. Karena masih banyak impian-impian dan cita-cita para pahlawan yang belum tercapai. Kau mengerti maksud kakek? Iya kek, Ahmad mengerti. Ya, itulah nasihat kakek padaku. Tak banyak yang tahu bahwa beliau adalah seorang pejuang di masa penjajahan dulu. Betapa berat perjuangan kakek dan teman-temannya dulu. Mereka tak pernah hiraukan bahaya maut yang mengintai di mana dan kapan saja. Bagi mereka yang terpenting, tanah air Indonesia yang kaya dengan keanekaragaman hayatinya ini tak jatuh ke tangan para penjajah yang kejam itu. Dan hasilnya, kini kemerdekaan itu telah menjadi milik para pejuang dan seluruh warga Indonesia. Kemerdekaan itu bertahan sampai saat ini. Dan kita kadang tak menyadari, bahkan menutup mata dari kenyataan bahwa apa yang bisa kita nikmati saat ini adalah hasil buah manis dari perjuangan panjang dan melelahkan para pahlawan. Kakek memang benar, kekayaan alam di Indonesia itu amat sangat berlimpah. Kayu misalnya, di Indonesia ditumbuhi hutan-hutan yang masih lebat dengan pepohonan. Tapi kondisi hutan di desaku ini telah banyak berubah. Banyak pohon-pohon hasil tebangan yang dibiarkan begitu saja tanpa ditanami kembali. Warga memang kebanyakan memanfaatkan kayu-kayu itu untuk dijual. Bahkan, ku dengar sampai luar negeri. Dan satu hal yang amat kusesali, kayu-kayu itu dijual tanpa izin yang sah, atau dengan kata lain ilegal. Orang-orang itu sungguh tidak bertanggung jawab. Sayang rasanya. Padahal kayu-kayu itu apabila kita manfaatkan sendiri dengan baik, bisa menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat. Kalian ini bagaimana sih? Bendera tidak boleh diletakkan jatuh seperti ini. Kenapa marah-marah? Itu kan hanya bendera. Kalian
Kalian mau tahu kenapa kakak marah? Ikut kakak, nanti kakak jelaskan. Kuceritakan betapa sulitnya meraih kemerdekaan. Bahkan, untuk sekedar mengibarkan bendera merah putih, para pejuang itu harus melawan para penjajah. Harus selalu siap selama 24 jam untuk berjaga-jaga, mewaspadai ada musuh yang menyerang. Bermodalkan senjata bambu runcing, senjata andalan para pejuang dulu. Tak ada senapan, peluru, atau granat seperti yang dimiliki tentara-tentara saat ini. Bahkan, kadang mereka tak bisa tidur tenang. Namun, itulah resiko seorang pejuang. Dalam hati seorang pejuang harus tertanam rasa nasionalisme yang tinggi untuk mempertahankan tanah air tercinta, walaupun harus nyawa taruhannya. Semua pengorbanan yang mereka lakukan hanya demi mempertahankan negara yang mereka cintai, hanya untuk mengibarkan sang merah putih di langit Indonesia, sebagai tanda bahwa kemerdekaan itu ada. Indonesia bukan lagi budak para penjajah. Indonesia adalah negara yang kaya, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Anak-anak itu akhirnya mengerti. Mereka segera meminta maaf dan berjanji akan selalu menjaga dan memperlakukan sang merah putih dengan baik. Aku pun kembali melanjutkan perjalanan pulang dengan perasaan lega. Aku tersenyum melihat anak-anak itu. Bendera seperti tadi lagi? Iya. Janji? Janji. Hati-hati. Iya. Sore di esok harinya aku menyiram tanaman di kebun. Awalnya kakek yang rutin mengerjakan ini. Namun karena kakek sedang sakit, aku yang menggantikannya. Umur kakek saat ini sudah sangat lanjut. Tubuhnya sudah renta. Kulihat rambut putih sudah mulai memenuhi kepalanya. Wajahnya sudah tampak sangat lelah. Tapi setiap kali aku melihatnya, aku selalu berkata pada diriku sendiri, aku sangat bangga menjadi cucu seorang pahlawan. Aku selalu mengingat-ingat nasihat kakek agar menghargai jasa-jasa para pahlawan. Maka aku selalu berusaha belajar dengan rajin untuk meraih apa yang aku cita-citakan demi membalas jasa para pahlawan. Ini sebentar, kakek mau bicara. Rajin sekali kamu. Iya, Kek. Kakek mau bicara. Pada waktu 3 hari yang lalu, rasanya kakek pernah bermimpi saat berjuang bersama rekan-rekan kakek pada saat itu. Selanjutnya kakek kok merasa rindu sekali. Ingin rasanya kakek ini mengikuti pelaksanaan upacara bendera, menghadap di hadapan Pusaka Merah Putih untuk menghormati pusaka pada saat-saat pusaka dikibarkan pada waktu diproklamirkan. Sungguh kenangan yang manis bagi kakek bila mana keinginan kakek terlaksana. Aku heran, mengapa kakek tiba-tiba berbicara seperti itu. Namun, entah kenapa keinginan kakek itu selalu terngiang dalam pikiranku. Senyumannya membuat hatiku merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Dan tak apa yang membuatku menjadi yakin bahwa aku harus segera mewujudkan harapan kakek Harto. Harus. Akhirnya, muncul ide dalam pikiranku untuk mengadakan upacara pengibaran bendera. Aku akan mengumpulkan warga di lapangan untuk mengikuti upacara ini. Ya, walaupun kelihatannya cukup sulit untuk membujuk mereka, karena zaman sekarang ini jarang sekali orang yang mau mengikuti upacara bendera dengan hikmat, menyempatkan waktu sejenak untuk menghormati sang saka, mengenang jasa para pahlawan.
putih untuk sang pejuang. Sebentar lagi Ahmad akan mewujudkan impian kakek. Akan Ahmad lakukan apapun untuk mewujudkan impian kakek. Pahlawan, upacara di belakang panas. Datang ya. Makasih. Mari kita pergi ke lapangan. Kita wujudkan impian kakek. Maksud kamu apa, Mas? Impian kakek, hormat di depan Sang Saka Merah Putih bersama warga kampung kita. Kamu sungguh-sungguh tidak bercanda. Iya, Kek. Itu kakek ganti pakaian dulu ya. Ya udah, Kek. Ahmad tunggu di sini. Kakek gede sekali. Wah, kamu bisa-bisa aja. Benar, Kek, gagah. Berangkat, Kek. Nanti dulu, Mas. Kenapa, Kek? Apa kamu yakin warga kampung sini akan datang ke lapangan untuk upacara? Ahmad yakin, Kek. Ayo. Tenang, Kek. Mereka pasti datang. Ya, mudah-mudahan saja mereka datang. Langit yang tadinya cerah berubah mendung. Kulihat kakek juga terlihat murung. Aku bisa rasakan gurat-gurat kekecewaan yang tampak pada wajahnya yang sudah rentak. Ya Allah, bantu kami. Bantu aku ya Allah. Aku mohon, izinkan aku mengabulkan permintaan kakek. Perasaanku sungguh sangat kecewa. Bagaimana mungkin tak ada satupun warga yang hadir? Apa yang sebenarnya ada dalam pikiran mereka? Aku sungguh tak mengerti. Mereka benar-benar tidak memiliki rasa terima kasih pada para pejuang terdahulu.
Ahmad, kita mulai saja. Tapi ke Kita acara sambil menunggu yang lain lah. maafkan Ahmad ke, Ahmad sudah mengecewakan kakek. Kau tidak pernah mengecewakan kakek, Mat. Siap! Gerak! Kepada bendera merah putih. Hormat! Gerak! Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangsa jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Bendera kebanggaan bangsa Indonesia itu telah berkibar dengan gagahnya. Dulu, kini, dan sampai kapanpun akan terus berkibar di langit Indonesia. Aku akan selalu ingat pesan kakek, agar selalu mencintai dan menjaga tanah air kita tercinta ini, tanah air Indonesia. Akan kulakukan apapun yang terbaik yang bisa kulakukan, walau aku hanya seorang pemuda desa yang tak memiliki apa-apa. Namun, dalam darahku mengalir darah seorang pejuang. Pejuang dengan semangat yang tak kenal lelah. Itulah yang kakek wariskan padaku. Aku bangga, aku telah mewujudkan impian sederhana dari seorang pejuang negeri ini. Kini, kakek pasti tersenyum bahagia, walau kondisi negeri yang dicintainya seperti ini. Namun aku percaya, suatu saat di masa yang akan datang, entah itu kapan, Indonesia, negeri yang dulu sangat dibanggakan kakek, akan menjadi negeri yang subur, makmur, dan sejahtera, seperti yang dulu kakek ceritakan padaku. Mungkin kini pahlawan tinggallah nama. Namun aku yakin masih ada hati yang di dalamnya terukir rasa terima kasih dan penghargaan yang begitu besar bagi para pahlawan yang semasa hidupnya berjuang tanpa pamrih. Terima kasih kek, terima kasih para pahlawanku.
Tuhan.